Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Maudanur dengan NIM 2042108. Di sini saya akan melakukan presentasi individu untuk kelompok 2 laporan mata kuliah perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal SAP MPA, yaitu dengan judul Analisis Integrasi Tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs dalam RPJMD Kota Padang. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan komitmen global yang dideklarasikan PBB pada tahun 2015 dengan prinsip utama yaitu Leave No One Behind, yang menuntut pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Di Indonesia, pelaksanaan SDGs ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 yang mengamanatkan sinkronisasi target nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Penyatuan SDGs ke dalam RPJMD bukan sekedar formalitas, melainkan langkah strategis agar pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan global. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan seperti penyesuaian indikator kinerja dan dampak pandemi COVID-19 yang menuntut pendekatan perencanaan lebih adaptif. Sebagai pusat pertumbuhan di Sumatera Barat dan kota pesisir yang rawan bencana, Kota Padang ini memiliki urgensi tinggi untuk mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam RPJMD, terutama pada isu strategi seperti pengangguran dan pengelolaan infrastruktur. Namun, proses integrasi ini menghadapi kendala utama berupa lemahnya koordinasi antar sektor serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami metadata SDGs secara mendalam. Selain itu, banyak program daerah masih berjalan secara sektoral dan egosentris, sehingga program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD belum sepenuhnya mencerminkan target SDGs yang multidimensional. Adapun rumusan masalah yang ada dalam laporan ini yaitu pertama, bagaimana integrasi tujuan SDGs dalam dokumen RPJMD Kota Padang. Yang kedua yaitu program apa saja yang dalam RPJMD Kota Padang ini yang mendukung pencapaian SDGs. Tujuan dari penulisan laporan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana integrasi tujuan SDGs dalam dokumen RPJMD Kota Padang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui program apa saja yang ada dalam RPJMD Kota Padang yang mendukung pencapaian SDGs. Pembahasan pertama yaitu mengenai perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan menurut Tojo Mijojo merupakan proses terstrukturnya untuk mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya terbatas meliputi penentuan tujuan, cara, waktu, dan pelaku, serta tahapan seperti analisis masalah, prioritas alokasi sumber daya, dan pengendalian. Sedangkan menurut Soekartawi, perencanaan merupakan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan pembuatan keputusan yang dirancang teratur untuk kesejahteraan masyarakat melalui rencana jangka panjang, jangka menengah, dan juga tahunan dengan pendekatan politik, partisipatif, serta kombinasi top down dan bottom up. Perencanaan pembangunan daerah atau PPD merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah di mana pemerintahan daerah merumuskan agenda pembangunan secara optimal dengan sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang efektif, efisien, dan juga berjangka waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu RPJMD sebagai dokumen perencanaan.
RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi misi dan juga program kepala daerah untuk 5 tahun yang kedepannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2 yang mengemukakan bahwa dokumen ini memuat arah kebijakan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan juga program SKPD, serta lintas satuan kerja, program kewilayahan, dan juga kerangka regulasi dan pendanaan indikator dengan berpedoman pada RPJPD dan juga RPJMN. Dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup RPJPD yaitu 25 tahun, RPJMD 5 tahun, dan juga RKPD yaitu 1 tahun yang saling terkait untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konsep Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs sendiri merupakan kelanjutan dari MDGs dengan pendekatan yang lebih inklusif, partisipasif, dan juga menyeluruh yang melibatkan berbagai kalangan termasuk non-pemerintah dari negara maju dan juga berkembang. SDGs sendiri berfokus pada 5P yaitu People, Planet, Peace, Prosperity, dan juga Partnership, serta tujuannya yaitu akhir dari 2023 untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesejahteraan, dan juga mengatasi perubahan iklim dengan 17 tujuan dan juga 169 target yang didukung berkomitmen global untuk menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan juga menjaga lingkungan. Adapun 17 tujuan dari SDGs ini mencakup yang pertama untuk mengakhiri kemiskinan, yang kedua untuk ketahanan pangan, yang ketiga yaitu kesehatan kesejahteraan, yang keempat pendidikan yang berkelanjutan, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih, yang ketujuh energi terjangkau, yang kedelapan pekerjaan yang layak, yang kesembilan yaitu infrastruktur yang inovatif, yang ke-10 kurangi ketimpangan, yang ke-11 yaitu kota yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi bertanggung jawab, yang selanjutnya yaitu penanganan iklim, yang selanjutnya lautan yang lestari, daratan lestari, dan perdamaian keadilan, serta kemitraan yang global. Selanjutnya itu pembahasan mengenai hubungan RPJMD dengan SDGs. RPJMD sendiri berhubungan erat dengan SDGs melalui integrasi target dan indikatornya ke dalam program, kegiatan, serta prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan visi nasional. Dokumen perencanaan 5 tahunan ini menjadi dasar lokalisasi SDGs di tingkat daerah dengan menyelaraskan tujuan, target, dan indikator SDGs ke visi misi kepala daerah, program perangkat daerah, dan juga kerangka pendanaan. Tujuan dari adanya integrasi ini meliputi yang pertama yaitu sinkronisasi pembangunan daerah nasional, dampak berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, kebijakan yang berbasis data, serta peran daerah dalam mewujudkan target SDGs 2030. Kesimpulan dari presentasi laporan ini yaitu integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke dalam RPJMD Kota Padang periode 2025-2029 menunjukkan bahwa tingkat keterpaduan yang cukup tinggi terutama pada SDG 1 yaitu pengentasan kemiskinan,
3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan, SDG 8 yaitu pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi, SDG 9 yaitu industri dan infrastruktur, yang selanjutnya yaitu SDG 11 kota yang berkelanjutan, dan juga serta SDG 16 kelembagaan yang kuat. Nah, kesesuaian ini tercermin dari arah pembangunan Kota Padang yang mengurus visi misi Smart City dan kota yang sehat, yang sejalan dengan penguatan ekonomi inklusif serta kelola pemerintahan yang partisipasif. Visi dan misi RPJMD tersebut mendukung sekitar 70% indikator kesejahteraan utama atau IKU yang terintegrasi dengan target nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022, termasuk sasaran penurunan tingkat kemiskinan hingga 3,37% dan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 7,9%. Berbagai program prioritas seperti pengembangan infrastruktur hijau dan percepatan digitalisasi layanan publik turut memperkuat posisi Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Namun, kemiskinan masih terdapat di beberapa sejumlah kesenjangan dalam pencapaian SDG 2, yaitu tanpa kelaparan, SDG 6 air bersih dan sanitaritas, SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim, serta SDG 14 ekosistem laut. Kesenjangan ini disebabkan oleh pendekatan program organisasi perangkat daerah atau OPD yang cenderung sektoral dan belum terintegrasi secara multidimensional, yang diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektor serta dampak berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Nah, evaluasi terhadap RPJMD periode 2020-2024 menunjukkan bahwa pencapaian indikator SDGs pada sektor ekonomi baru mencapai sekitar 24%. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk penguatan kedepannya, antara lain melalui pengembangan platform digital untuk pemantauan IKU dari SDGs, penambahan target lingkungan dalam RKPD tahunan, dan juga serta peningkatan kolaborasi dengan Bappenas dan BPS dalam evaluasi berkala untuk memastikan bahwa implementasi prinsip 5P SDG itu dapat tercapai secara optimal menjelang tahun 2030.